Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama gak bikin konten Persib Bandung, info-info Persib Bandung sebulan ini karena banyak banget kesibukan pekerjaan. Sok sibuk ya harus sibuk sih buat supaya cepet kaya. Baik teman-teman semua, kita bahas kembali Persib Bandung. Ya punya kita ngobrol Persib Bandung ya. Harus kita akui kita musim kemarin gagal finish di juara, bahkan di runner up pun juga kita gagal. Yang sangat menyedihkan itu kita di bawah Persija. Gak tahu kenapa kalau di bawah Persija itu sangat nyesek gitu ya. Persib itu pemain elit, uang elit, terus manajemen juga elit, tapi kenapa sangat sulit juara? Klub elit tapi sulit juara sulit, nggak tahu kenapa. Oke, kita lupakan dan kita fokus kepada musim depan yang akan digelar bulan Juli, Liga musim depan. Mudah-mudahan bisa tercapai karena selama ini Liga di negara Wakanda, di negara kita ini selalu ada aja ditunda, mundur. Mudah-mudahan ketika Erick Thohir pegang itu misalnya jadwal itu tertata gitu ya. Sebab emang kadang-kadang Liga Indonesia itu kadang-kadang saya bikin sebab tapi ya tetap dilihat, gak tahu kenapa ya. Istilah bahasa Sunda itu dipoyok, direbok, dihina, dihujat tapi tetap disayang gitu. Oke, kita fokus ke transfer pemain yang dimana cukup info transfer pemain cukup membuat geger, apalagi ada info yang sangat gokil. James Rodriguez akan main di Persib Bandung. Itu siapa yang bikin berita kayak gitu? Siapa yang mau ngangkat? James itu pemain masih cukup bagus dan juga belum terlalu tua. Dia emang secara klub aja. Dia ketika bermain di AS Monaco bagus, bermain di Madrid juga bagus, cuma kalah saing aja, terus dipinjamkan ke Munchen, main di Everton dibawa sama Ancelotti, terus Ancelotti-nya pindah, terus dia tiba-tiba drop dan saat ini dia bermain di Asia ya, di Arab Saudi di mana gitu. Dan juga James itu masih sangat mahal. Persib daripada beli James dengan puluhan miliar, lebih baik diberikan sebrak aja buat bobotoh, dibagikan stadion kan, lebih baik kayak gitu kan. Dan juga James ketika main di Persib ataupun di Indonesia belum tentu bagus juga sih. Kasihan dia masih cari uang banyak dan masih muda juga. Dan kita yang ke pasti aja, yaitu siapa? Yang pasti pemain yang sudah bergabung adalah Rian Kurnia dan Edo Febriansah. Dan ini kata manajemen adalah pemain atas rekomendasi Luis Milla, artinya atas keinginan Luis Milla. Kita sedikit ulas apakah tepat Luis Milla mengambil dua pemain ini. Yang pertama adalah Rian Kurnia. Saya pertama kali lihat dia itu ketika bermain di Arema. Dan itu sangat potensial, sangat bagus. Dia punya kecepatan, dia syuting bagus, berani menusuk. Cuma emang dia kalau urusan cetak gol emang masih minim. Tapi gak apa-apa, yang dibutuhkan itu bukan pencetak gol. Yang penting dia ngasih umpan bagus ke striker. Dan dia kemarin bermain di Persikabo habis dari Arema. Dan ketika Persib dibuat rujak, dibuat bubur ayam, dibuat ayam geprek oleh Persikabo, Rian Kurnia bermain sangat bagus. Dia mampu mengacak-ngacak pertahanan Persib Bandung dan dia memberikan satu assist terhadap salah satu dari keempat gol Persikabo. Menurut saya ini pemain sangat dibutuhkan oleh Luis Milla. Terus siapa aja yang sama posisinya dengan dia? Pertama tentunya Febri Haryadi, yang kedua adalah Ciro Arpes, karena Ciro Arpes kadang-kadang dibikin sayap oleh ini ya, Luis Milla. Tapi mungkin nanti akan ada perubahan posisi, cuma emang Febri ini sangat gila banget. Febri itu kok tiba-tiba kayak langsung down gitu ya Febri itu ya.
kebanyakan follower sehingga penampilan dia menjadi bapuk sekali. Nggak tahu kenapa. Ketika dia pertama kali bermain dia di ISC itu ya, yang pasca kita dibukukan, tandemnya Marcos Flores, wah itu main bagus banget. Terus pemain musim berikutnya juga bagus. Sejak bermain kenapa ya, Febri kebanyakan banyak follower itu jadi cerek mainnya. Tapi mudah-mudahan di musim depan dia tetap mengembalikan penampilannya. Terus Edo Febriansah, nah ini Edo ini memang pemain sangat bagus. Dia kemarin bermain di Rans Nusantara, dia juga labelnya timnas. Cuma emang di timnas dia kalah saing aja sih, karena sama Pratama Arhan. Ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh Edo dibandingkan dengan Pratama Arhan adalah satu, Arhan punya lempar panjang, lemparan jauh dari out itu aja. Secara keseluruhan saya kira lebih bagus Edo sih. Edo tuh berani menusuk, terus dia shooting juga bagus, cepet juga. Cuma kelemahannya Edo selama di Rans itu dia kadang-kadang terlambat untuk bertahan, membantu pertahanan. Nah itu sih. Tapi apakah cocok, apakah tepat? Persib saya rasa tepat membeli pemain ini, karena Persib kadang-kadang musim kemarin kekurangan pemain wingback ya, back kiri, sehingga kadang-kadang Persib memainkan Preds Butuan sebagai sayap back. Dan juga hand nggak tahu kenapa tiba-tiba hand kok marah kacrap lagi. 6 pemain berarti 6 kali pertandingan terakhir nggak main. Kenapa? Bahkan hand diisukan akan pindah ke Dewa United ataupun Persik Kediri ya. Padahal dia itu bagus loh, sumpah. Saya tuh sangat suka dengan permainan hand. Dia pertama kali main sangat dihujat dengan bobotoh, sehingga dia semangat dan bermain sangat bagus hand itu. Dan saya rasa ini Edo menjadi pemain yang sangat tepat untuk dibutuhkan oleh Persib, berkaca kepada musim sebelumnya. Terus itu sih Persib baru 2 pemain yang sudah fix, yang sudah taken kontrak, bahkan Edo dikontrak oleh Persib 2 musim. Terus ada satu isu, yaitu pemain kemarin Septian David Maulana diisukan ke Persib. Itu biasalah manas-manasin sosial media, banyak akun-akun sepak bola mengait-ngaitkan, padahal sih ya manajemen Persib juga sih udah mengakui tidak juga sih, sehingga akhirnya Septian David Maulana emang diperpanjang oleh PSIS sampai tahun berapa gitu. Cuma emang sih penampilan Septian di PSIS kurang bagus sih, gak tahu kenapa kayak turun aja gitu. Tapi konon masih ada isu Persib akan mendatangkan Putu Gede dari Bayangkara. Ini masih isu, tetap akun-akun sepak bola yang suka membuat berita-berita kayak gini. Bahkan ya Teddy Cahyono juga mengatakan ini itu hanya isu-isu aja, karena si Putu Gede itu masih ada kontrak dengan Bayangkara. Cuma kalau sumpama emang itu akan dibawa oleh Luis Milla, artinya Luis Milla akan kembali reuni oleh mantan anak asuhnya di timnas SEA Games. Ada Rezaldi, ada siapa ya? Ya ada Rezaldi, ada terus Febri. Itu sih 2 ya. Walaupun tadi sama Septian David Maulana tidak jadi, itu isu lah. Tapi gak apa-apa, itu sih ya. Tapi menurut saya Persib merekrut 2 pemain ini sudah tepat sih. Ada lagi isu Zulfiandi. Aduh, mentang-mentang Zulfiandi menjadi menjadi anak emas Luis Milla di timnas, langsung dikaitkan. Nggak sekalian aja Andre Tani, itu siapa lagi? Terus Irfan Jaya sekalian gitu ya. Ya gak apa-apa lah, itu kan media-media, akun-akun sepak bola untuk menaikkan engagement sosial medianya, dan itu emang dibutuhkan juga sih. Oke, jadi menurut saya tuh sangat-sangat pas ya, sangat tepat Persib merekrut 2 pemain ini, hingga Persib itu kalau saya lihat sih secara keseluruhan sudah komposisi pemain sudah bagus ya. Depan udah tajam David Da Silva, terus ada ya Ezra gak tahu kenapa ya, apakah dia masih main atau enggak ya, tapi ya Masak juga bagus. Tapi gak apa-apa, kita lihat info-info update berikutnya itu kayak gimana gitu. Mudah-mudahan Persib
tahun depan, tahun musim ini juara. Itu aja sih. Sebel kadang-kadang aku. Pemain elit juara sulit. Aduh, apalagi ketika bermain dibantai oleh Persikabo, dibantai oleh Persita. Kadang-kadang sanggup nonton, tapi ya gimana, ditonton aja, dipoyok, direbok, istilah bahasa Sunda itu, dihina, dihujat, tapi tetap disayang. Terima kasih. Next, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. No edit, kita ngobrol di kolom komentar.